Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam channel ini. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman yang menjadi evangelium pada tanggal 2 April tahun 2023, yakni pada Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare dalam bahasa Batak. Dan untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan dan kita akan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu yang akan dikhotbahkan pada tanggal 2 April tahun 2023 yang akan datang, dan Minggu Palmarum, kesempatan untuk mengenang bahwa bagaimana Yesus dielu-elukan masuk ke Yerusalem dalam memulai misinya melakukan penyelamatan dunia. Untuk itu kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu yang setia dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Suatu perikop yang judulnya diberikan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Berita ini diberitakan oleh keempat Injil tersebut. Marilah kita baca firman yang akan kita renungkan untuk menghidupkan pertondion kita, spiritualitas kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosiana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosiana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya.
Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman yang sampai kepada kita pada kesempatan ini, dan berbahagialah orang yang mendengarkan, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah bekerja 3 tahun. Dan dia melihat, dia mengetahui, sudah saatnya tiba, dia akan tampil di depan umum untuk melakukan puncak misinya, yakni menegakkan kerajaan Tuhan, kerajaan surga di dunia ini, yang tentu saja berkaitan dengan pusat peribadahan orang Israel di Yerusalem, di Bait Allah. Dia tahu dengan benar apa yang menjadi tradisi dalam keluarga Daud yang dimulai oleh Raja Daud sewaktu dia mengangkat anaknya Salomo menjadi raja atas Israel Raya, atas Israel semuanya belum berpecahan waktu itu, ke-12 suku tersebut di bawah pemerintahan Daud untuk diwariskan kepada Salomo. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 33 sampai 34 dan seterusnya, sewaktu dia mendengar laporan Nabi Nathan bahwa Adonia telah mengangkat dirinya menjadi raja dengan berpesta pora, dan mereka bertanya kepada raja apakah itu setuju raja, dan ternyata Daud tidak mengetahui pengangkatan diri Adonia menjadi raja, sehingga dia diingatkan kepada janjinya kepada Batseba bahwa anaknya Salomo lah yang akan menggantikan dia di tahta Daud. Lalu Daud menyuruh orang-orang yang setia kepadanya untuk mengambil bagal betina atau keledai betina kendaraan Daud sendiri, agar bagal betina atau keledai betina itu diduduki oleh Raja Salomo untuk diarak pergi ke Gihon. Dan di Gihon, Imam Sadok dan Nabi Nathan dikawal oleh Jenderal Binaya harus mengurapi Raja Salomo menjadi raja. Dan itulah yang dilakukan. Dan setelah itu dilakukan, trompet dibunyikan, sehingga semua rakyat yang datang mengikuti bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Akan dimuliakanlah, diberkatilah raja yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Itu yang dinyanyikan, disorakkan oleh bangsa Israel waktu itu dengan berpuji trompet. Mereka pulang dari Gihon ke ibu kota Yerusalem. Sepanjang jalan mereka bersorak-sorai menyerukan Raja Salomo. Kita tahu nama Salomo adalah artinya damainya. Dan dengan mengendarai bagal betina itu, terus terang Daud mau menunjukkan kepada saingan Salomo, Adonia, bahwa raja yang naik tahta ini adalah raja damai,
yang tidak akan menumpahkan darah. Bapak Ibu Saudara, keriuh rendahan sorak-sorai rakyat Yerusalem waktu itu kedengaran kepada Adonia, dan semua pengikut Adonia mundur. Lalu Adonia lari ke tanduk-tanduk mezbah, minta perlindungan agar dia jangan dibunuh. Tradisi menunggang keledai betina, keledai inilah yang diambil oleh Yesus dalam rangka dia memasuki Yerusalem pada kesempatan ini, yakni kesempatan pengarakan beliau, pengarakan Tuhan menuju tahta yang akan diberikan oleh Bapa Surgawi kepadanya. Dua orang muridnya disuruh untuk mengambil seekor keledai muda dari Betfage, dari rumah Ara itu. Di sana ada tertambat. Tidak diberitahu kepada kita apakah Yesus sebelumnya sudah berkomunikasi dengan pemilik keledai, tidak. Hanya dipesankan kalau ada yang nanya, mengapa kalian ambil keledai itu? Ya jawab aja, Tuhan memerlukannya dan nanti akan dikembalikan. Dan pemilik keledai tidak keberatan sama sekali. Itu pertanda bahwa pemilik keledai juga tahu siapa Yesus yang disebut Tuhan yang memerlukan keledai tersebut. Lalu Bapak Ibu Saudara, tradisi pengangkatan menjadi raja, pengurapan menjadi raja dimulai oleh Yesus pada kesempatan ini, yakni kira-kira beberapa minggu sebelum Paskah di Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Israel yang tahu tradisi itu mengeluh-elukan Yesus karena mereka yakin dengan prestasi-prestasi atau tanda-tanda mujizat dan apa yang dikerjakan oleh Yesus selama 3 tahun di tanah Palestina, di tanah Israel, baik di Galilea maupun di Judea, yakin bahwa Yesus adalah anak Daud yang akan naik tahta, menduduki tahta Daud. Tetapi mereka tidak tahu apakah tahta Daud di dunia atau tahta Daud di surga atau dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, semua orang yang mengikut Yesus mendudukkan Yesus di punggung keledai yang belum pernah ditunggangi itu. Dan ternyata keledai itu pun tidak liar, tunduk saja digunakan oleh Tuhan. Itulah indahnya kalau bersama Tuhan. Kita belajar dari sini. Sedangkan binatang yang aturan liar setelah berhadapan dan mau digunakan Yesus, dia akan tunduk, apalagi manusia ya. Kita ingat itu. Kalau Tuhan mau menggunakan milik kita, apalagi mau menggunakan kita, selayaknya kita tunduk dan tidak menjadi liar dan tidak menolak. Yesus duduk beralaskan selimut-selimut atau selendang-selendang orang-orang atau para muridnya, dan di jalan yang dilaluinya ke Yerusalem dihamparkan pakaian-pakaian seperti itu. Bahkan mereka mengambil ranting-ranting seolah-olah peristiwa pada hari perayaan hari Pondok Daun, di mana orang Israel diingat sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan di zaman Esra, zaman Ester. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah yang terjadi. Kita harus elu-elukan Yesus kalau dia mau naik tahta di dalam keradaannya, baik di dunia ini terutama dalam kehidupan kita. Jadi apakah senantiasa Yesus mau naik tahta? Terus terang, Yesus mau naik tahta di dalam tahta dan dalam kehidupan kita, dan juga
dalam kerajaan surgawi di mana kita diadopsi menjadi warga kerajaan surgawi dan juga naik tahta di dalam kerajaannya di dunia yang telah diselamatkannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat itu. Ya. Jadi artinya Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Raja Putra Daud, Raja damai yang lebih besar dari Raja Salomo. Bukan damainya lagi yang Dia bawa seperti nama Salomo, tetapi damai sejahtera Allah lah yang dibawa oleh Yesus Kristus, Anak Allah yang datang untuk menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Tugasnya itu dilakukan pada masa-masa penderitaannya hingga ketersalibannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya serta kenaikannya ke surga. Itulah tugasnya yang dilakukan setelah Dia dielu-elukan memasuki Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat suara apa yang diserukan, disorak-soraikan orang banyak, orang pecinta Yesus waktu itu. Ya tentu saja di pihak lain ada seperti pengikut Adonia yang saingan Raja Salomo itu. Jadi orang-orang Yahudi juga mengamati apa yang terjadi. Itu yang menjadi lawan Yesus kan. Tetapi mereka tidak mengikuti jejak Adonia. Justru mereka sangat nakal, bahkan mau membasmi Yesus. Kalau dalam perjanjian lama, Adonia menyingkir ke tanduk-tanduk mezbah dan minta agar nyawanya tidak dihabisi oleh Raja Salomo. Namun kelompok lain yang anti Yesus berkesempatan untuk mengintip pekerjaan yang terjadi atau peristiwa yang terjadi kepada Yesus untuk rencana mereka untuk menangkap Yesus dan mau menghapus Yesus dari dunia ini. Ingat itu, di dunia ini selalu ada dua kelompok yang bersikap berbeda terhadap Yesus. Saya yakin saudara, Bapak Ibu, adalah kelompok yang mau mengilu-ilukan Yesus, mengatakan Hosiana, Hosiana. Jadi kata Hosiana, Hosia itu kata imperatif. Di sana tidak ada akhiran nu untuk kami. Jadi na itu adalah seperti kata lah dalam bahasa Indonesia. Kalau dikatakan selamatkan, selamatkan itu tanpa na. Tapi kalau Hosiana, selamatkanlah, selamatkanlah, gitu. Jadi seperti pada khotbah saya sebelumnya ada dua teriakan orang Israel, orang kita, ya, dalam rangka bersorak-sorai memuji Tuhan, yakni dari Mazmur Halel itu kita tahu kata sorak-sorai yang bisa kita pakai adalah haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Dan yang kedua adalah Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara, sering dalam kebaktian Palmarum kita kata haleluya, 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 haleluya diganti dengan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kalau ada yang mau melakukannya nggak salah itu. Lakukan aja dalam kebaktian kita tanggal 2 April ini dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kata Hosiana ini ya, selamatkanlah, itu memang sudah ada di dalam Mazmur 118 ayat 25, Mazmur pengurapan raja, Mazmur penyambutan
kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Yesus itu bukan memulai suatu tradisi baru, melainkan memberikan makna yang baru terhadap ritus keagamaan orang Israel, umat Tuhan yang dipilihnya tersebut. Jadi dalam seruan Hosea, Hosea dari kata Yasa, selamatkan, cukup banyak sekali di balik seruan seperti itu. Dari mana orang yang berteriak itu akan diselamatkan? Tentu saja ada pengharapan bangsa Israel atau bangsa Yehuda, agar mereka selamat dari penjajahan Romawi. Penjajahan Romawi yang sangat mengekang dan menindas mereka. Memang ada sedikit kebebasan beragama, melakukan ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Tapi Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini ditangkap oleh anti Yesus, bahwa Yesus diluruhkan masuk ke Yerusalem bukan hanya memperbaharui kehidupan keimanan orang Israel, orang Yehuda di Bait Allah, melainkan suatu usaha mau memproklamasikan atau mendeklarasikan bahwa seorang raja dari keturunan Daud sudah hadir di tengah-tengah mereka dan akan menduduki takhta Daud, dan itu yang akan melenyapkan penindasan orang Romawi itu. Itulah sangkaan orang. Lalu pemahaman ini ditangkap oleh para pemimpin agama di Yerusalem untuk menangkap Yesus dan menuduhnya sebagai pemberontak terhadap pemerintah Romawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat maknanya lagi. Dari mana yang lagi yang perlu diselamatkan? Kalau kita berseru Hosea, dari mana lagi? Ya tentu saja dari penderitaan keagamaan yang sudah tidak lagi relevan, tidak lagi menunjukkan kasih Tuhan. Orang Yehuda yang beribadah di Yerusalem perlu diselamatkan kembali kepada praktik hidup kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, karena apa? Imam besar dan imam-imam, para pemimpin agama di Yerusalem sudah menggunakan aturan-aturan agama mereka untuk menindas rakyat, bahkan termasuk rakyat miskin, dan bukan lagi untuk mengasihi mereka. Dengan 613 hukum, penjabaran hukum Musa itu, mereka membelenggu bangsa Israel sehingga sangat eksklusif dan tidak lagi inklusif, dan bahkan tidak lagi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau mereka berseru Hosiana, mereka ingin bebas dari belenggu keagamaan yang tidak lagi mengajarkan kasih, hanya ritus-ritus, peraturan-peraturan saja. Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu saja, mungkin orang itu waktu menyerukan Hosiana belum menyadari dari mana mereka harus diselamatkan. Tentu saja dari kungkungan dosa yang sudah sangat membelenggu, sudah sangat mengungkung manusia dalam kehidupan, baik kehidupan sosial, kehidupan keagamaan, dan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bernegara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka mau diselamatkan dari belenggu dosa itu. Ya mungkin yang berseru waktu itu belum menyadari bahwa Yesus datang untuk mengadakan penebusan, keselamatan dari kuasa maut dan kuasa dosa. Barulah setelah kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, hal itu menjadi pemberitaan para pengikut Yesus bahwa Yesus menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Dan makna Hosiana itu menjadi
kita pahami juga dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja seruan untuk selamat, untuk diselamatkan, agar orang bisa hidup sejahtera, bersukacita di dalam kerajaan Daud atau kerajaan surgawi yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Makanya siapa yang datang dalam nama Tuhan itu yang diberkati. Yesus datang di dalam nama Tuhan. Dulu Salomo datang ke Gihon di dalam nama Daud. Tetapi anak Daud yang di Yerusalem pada kesempatan ini, dia datang dalam nama Tuhan. Sehingga bukan hanya dia diberkati, tetapi juga akan memberikan berkat. Ya, diberkati untuk memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan itu kan adalah anak Allah. Tuhan itu adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan itu adalah pendiri kerajaan surgawi yang didatangkan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus di dunia. Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka menyerukan Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi keselamatan di tempat yang maha tinggi itu seperti dinyanyikan oleh para malaikat sewaktu Yesus lahir. Ya, apa dikatakan di sana? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan kemuliaan itu turun ke bumi sehingga orang-orang merasakan kemuliaan, dan itu yang dinikmati oleh manusia sehingga manusia bisa hidup secara mulia. Kalau mereka menyerukan Hosiana di tempat yang maha tinggi, ya tentu saja Tuhan telah mengerjakan keselamatan itu di tempat yang maha tinggi, di sorga, Bapak Ibu Saudara. Dan keselamatan itulah yang akan diturunkan ke bumi untuk dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia, oleh kita yang hidup sekarang. Hosiana, keselamatan itu telah dikerjakan, yang dimohon dikerjakan, dan memang Yesus diarak dan dilulukan dalam rangka mengerjakan itu. Dan kalau itu sudah dikerjakan sebagaimana dikisahkan dalam kitab Injil kita, tentu saja kita berbahagia sekarang juga dan ikut mengilu-ilukan Yesus lebih jelas lagi dan mengatakan Hosiana, agar kita dapat memahami lebih luas lagi dari mana kita akan diselamatkan. Jadi ada 3 tadi, imperium penjajah sudah lenyap, oke, Belanda sudah pergi. Yang kemudian keagamaan kita, kalau ada lagi yang masih membelenggu, ya bebaskan belenggu-belenggu itu, karena Yesus datang juga membelenggu. Kalau ada lagi belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan, belenggu kebencian, belenggu apalagi ya, balas dendam, semuanya itu dihapuslah. Hapuskan itu semua. Kalau kita masih ada belenggu gap-gap satu sama lain selaku suatu bangsa yang utuh, mari kita hapus gap-gap itu, karena Tuhan Yesus telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah di antara kita umat manusia di Indonesia yang sebangsa dan setanah air. Kalau ada lagi belenggu yang lain, kalau ada belenggu di rumah kita, antara suami dan istri ada suasana yang terbelenggu, mari bebaskan diri dari belenggu itu. Jangan mau diperbudak oleh rantai belenggu. Kalau ada lagi dosa-dosa kita, setiap saat Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita, tapi selalu ada dosa kita jatuh ke dalam dosa. Tentu saja kita bisa berseru kepada Tuhan pada zaman sekarang, Hosiana, selamatkan dari belenggu dosa yang menjajah kami, memperkosa kami sekarang ini, sehingga kasih bisa tersalur antara umat manusia, bukan hanya umat
segereja, buat umat sedominasi, tapi umat antar gereja, antar agama, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus masuk di Yerusalem. Dia masuk ke Bait Allah karena disitulah tahtanya, bukan di tahta Herodes, bukan. Dia masuk di sana dan memeriksa semua. Tentu saja ada rencana berikut dari Tuhan demi penegakan tahtanya, tempat nama Tuhan berada. Sehingga dari bait suci tempat nama Tuhan berada itu akan terpancar kasih Tuhan ke seluruh umat manusia. Dia tidak masuk ke istana imam besar, tidak. Dia tidak mau mengusir itu. Tetapi dia masuk di bait Allah, di rumah Bapaknya, di rumahnya, dan memeriksa semua. Kita ditekankan di sini melihat semua di mana yang terlalaikan, Bapak, Ibu, saudara. Dia meninjau semuanya. Dipakai di sini bahasa Indonesia, meninjau, bukan melihat-lihat aja. Berarti Yesus masuk di rumahnya itu dan mencoba memahami setiap sudut, setiap apa yang ada di sana itu, apakah memang sesuai dengan anjuran Tuhan sewaktu dianjurkan mendirikan rumah Tuhan tersebut. Tentu saja rumah Bait Allah yang ada waktu itu adalah yang didirikan oleh Herodes, yang lebih agung dari yang didirikan oleh Salomo waktu itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Karena menjelang malam dia kembali ke Betania. Ya, dia harus menunggu terang untuk mengadakan hal-hal yang baru di Yerusalem. Kita tahu bahwa Yesus datang lagi ke Bait Allah dan membersihkannya dari praktik dosa. Bukan membuang kurban-kurban yang ada, tetapi transaksi kurban-kurban itu karena sudah sempat berlumuran dosa, itulah yang dibersihkan Tuhan agar pemberian kurban kepada Tuhan tidak dilumuri oleh dosa umat manusia, tetapi kurban-kurban itu menjadi kurban penyataan kasih manusia kepada Tuhan dan sekaligus kurban yang akan menyatakan kasih pemberi kurban kepada sesamanya manusia, Bapak, Ibu, saudara. Dan itulah yang kita lakukan apabila kita mengidupkan Yesus dan masuk di Yerusalem, masuk di rumah ibadahnya, di rumahnya bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita periksa, mari kita tinjau semuanya. Apakah semuanya menunjukkan kemuliaan bagi Tuhan? Kalau belum, mari perbaiki kehidupan rumah ibadah kita, di mana kita menyembahnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, karena besarnya kasih-Mu kepada kami. Engkau datang untuk kami elu-elukan, memasuki tahta-Mu dalam hidup kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan peradaban kami, untuk memasuki tahta-Mu dalam kerajaan yang datang di tengah-tengah kami, dan juga tahta-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Hosana. Selamatkanlah Bapa kami dari semua belenggu yang membelenggukan, sehingga perbudakan dosa pun tidak ada lagi, perbudakan karena ambisi tidak ada lagi. Semua demi pewujudan kehendak-Mu, yakni tersalurnya kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami. Amin.